Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Kemarin saya kan sudah menjelaskan apa itu etika profesi ya? Masih ingat yang kemarin? Apa saja prinsip etika akuntansi? Integritas, apa? Pintar, apa? Profesionalisme. Terus? Ya? Kurang 1, 5. Tanggung? Pinter. Kita sekarang akan melanjutkan yang kemarin. Yang kemarin kan sudah selesai. Sekarang kita pelajari bab baru, yaitu kompetensi personal mengelola kompetensi diri dalam dunia kerja, mata pelajaran etika profesi. Bukunya dibuka. Sudah ya, baik. Di sini saya akan bacakan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, saya harap nanti setelah saya menjelaskan, kalian bisa menjelaskan apa pengertian kompetensi personal. Lalu, kalian bisa mengidentifikasi jenis-jenis kompetensi personal. Kemudian, kalian akan bisa memberi contoh perilaku yang mencerminkan kompetensi personal. Apa yang dimaksud dengan kompetensi personal? Di buku ada? Coba dibaca. Bab dulu ada. Oke, kompetensi personal adalah kemampuan seorang dalam mengatur, mengendalikan, dan membangun diri agar bisa bekerja dengan baik dan profesional. Boleh ditulis? Kompetensi personal adalah kemampuan seseorang yang nggak nutut, lihat temannya ya. Dalam mengatur, mengendalikan, dan membangun diri agar bisa bekerja dengan baik dan profesional.
Kompetensi personal adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, mengendalikan, dan membangun diri agar bisa bekerja dengan baik dan profesional. Adapun contohnya, yang pertama itu disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, integritas. Yang kelima, etika kerja. Yang keenam, kerjasama. Dan yang terakhir, komunikasi. Sudah paham? Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, coba sekarang pikirkan kehidupan kalian sehari-hari. Tadi pagi ada yang telat? Ada anak akuntansi 1 kayaknya. Farel. Ya. Oh. Kenapa kok bisa telat? Kenapa kok telat? Tidur. Dari gambar tersebut bisa dilihat ya gambarnya. Orang lari telat. Telat apa itu? Lainnya sudah kerja jam 9 dia baru datang. Siapa yang rugi? Pihak mana yang dirugikan? Kenapa kok bisa rugi? Sekarang coba kalian bikin kelompok. Satu kelompok isi 3 atau 4. Oh, ini dah jadi 1, 2, 3 ya. Ayo ikut sana. Ini ada belakang. Sudah ya, Mbak? Coba dilihat lembar kerja yang saya kasih tadi. Ada belakang, Mbak Lin. Ke depan. Ayo. Ada belakang, ada belakang. Ayo, ada belakang. Kamu sini, Han. Itu di situ. Hah? Tulis dulu namanya. Saya minta itu identifikasi satu masalah kompetensi personal. Yang sudah dari situ kan ada ceritanya itu kan? Ya, itu diidentifikasi. Terus kan itu ada pertanyaan. Itu pertanyaannya dijawab.
Nanti kalian ke depan untuk presentasi. Ya, perwakilan atau bersama boleh. Boleh banget. Waktu diskusinya 5 menit ya. Dari sekarang. Cuma 5 menit. Kan itu cuma 3. Nanti teman kelasnya pasti ikut gitu. Tidak rapi. Oh, iya. Dibaca. Apa? Apa boleh? Loh, kan dibaca. Kasusnya kerja sama tim. Kelompok siswa sedang mengerjakan proyek, tapi Andi selalu mengerjakan sendiri dan tidak mau mendengar ide teman. Kompetensi personal apa yang kurang? Iya, pinter. Gak jiwa korsa kalau katanya pramuka ya? Oh, bukan. 2, baca. Gimana? Nanti kok tidak baik? Tidak sesuai. Apa? Tidak tahu. Kamu ngerjakan, kan berkelompok. Ini ngerjakan, ini gak ngerjakan. Nah. Jika terima yang lain. Iya, terus ditulis apa? Merugikan Orang lain. teman sekelompok tersebut. Bagaimana cara yang tidak kerja sama pukul? Gak boleh, kekerasan namanya. Ini kan banyak, Dek, di bawah. Kok dicecer-ceti? Nanti dibaca sendiri loh. Ya, mendisiplinkan diri dengan cara mengatur-atur. Tunggu temennya dulu. Kenapa? Kok takon iki jenenge itu ngerjakno, Rek? Iya, betul. Mendisiplinkan. Gimana caranya meningkatkan kerja sama tim? Dalam satu kelompok mesti ada apa? Ada ketua. Ya. Terus kalau kamu sebagai ketua kamu harus apa? Terus Pukul kalau tidak mau. nggak boleh itu kekerasan. Dibicarakan baik-baik. Tulis sudah. Kasih saran apa? Bisa takon si apa? Kasih saran. Memberi saran. Kepada yang salah. Tulisannya apa?
Saran atau arahan untuk belum. Sekarang gimana caranya kalian mempresentasikan di depan? Ntar lagi. Singkat, padat, dan jelas. Yeay, tepuk tangan dong. Kenapa? Ini. Iya ini kan. Ini kan pertanyaan perusahaan apa yang perlu ditingkatkan? Kedisiplinan dijawab sih. Nah kan? Atau bagian Strategi apa yang bisa dilakukan agar lebih percaya diri? Strategi apa? meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut atas kegagalan. Terus kalian tanyanya yang mana? Udah berarti mananya ini kan contohnya kak. Kan kita Bukan ini. Diganti nih. Iya. Mbak bukunya. lagi bicara. Mungkin ada di sini. Iya, besar. Iya, berarti. Hah? Saya enggak. Ya, coba gitu ya. Sudah bisa kembali ke tempat duduknya? Mas Rehan. Hadap depan kembali ya. Mbak cantik. Sudah? Tadi kan sudah dikasih tugas kelompok. Identifikasi satu masalah kompetensi personal yang sering terjadi di lingkungan kalian. Lalu, kalian buat solusinya kan sudah ya? Siapa yang dapat contoh masalahnya yang sering telat? Terlambat sekolah. Tuh, bukan. Contoh masalahnya, kasusnya kalian tadi itu yang dikasih itu yang di kertas. Apa? Ya kamu tadi apa? Nah, berarti apa? Tidak tanggung jawab. Yang ini? Itu apa itu? Bacanya kasusnya apa? Kasusnya, dibaca kasusnya aja, Dek. Ya. Tidak mau mempelajari semua. Kerja sama. Berarti kasusnya apa?
Kurang kerja? Mbak Linda, kasusnya apa? Kasusnya aja yang dibaca. Itu kan ada kerjaan kasus. Berarti apa? Tidak percaya diri ya? Sekarang kita presentasi dulu ya. Maju di depan, jelaskan itu minimal 5 detik lah ngomong ya. Dari di sini. Iya, dari sini dulu dah. Ini cowok-cowok. Hah? Ayo, Mbak Linda. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berdirinya kami di sini akan menjelaskan hasil diskusi kita gitu. Presentasikan presentasikan hasil diskusi kita. Apa ini Pak Win? Soalnya. Budi gugup dan tidak berani menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya 1. Kompetensi personal apa yang perlu ditingkatkan? Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, integritas, etika kerja, kerjasama, dan komunikasi. Bukti sekolah. Etika sekolah. Ya, etika sekolah. Apa akibat kurangnya percaya diri dalam belajar atau bekerja? Merugikan teman dan diri sendiri. 3. Strategi apa yang bisa dilakukan agar lebih percaya diri? Meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut atas kegagalan. Gak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Apa tadi katanya? Tadi apa katanya Mbak Linda? Harus percaya diri. Kalau disuruh ke depan sama gurunya, kita terus percaya diri. Gak boleh malu. Apalagi nanti kalau kalian kuliah itu harus pinter ngomong di depan. Sekarang yang jawab. Oh, palang. Allah. Jadi. Ayo, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerjasama
sama tim. Kasus kerja sama tim, situasi kelompok siswa sedang mengerjakan proyek tetapi Andi selalu mengerjakan sendiri dan tidak mau mendengar ide teman. Pertanyaan 1. Kompetensi personal apa yang kurang? Andi kurang kerjasama. 2. Bagaimana perilaku ini mempengaruhi hasil kerja kelompok? Merugikan teman sekelompok. Merugikan teman sekelompok. 3. Bagaimana cara meningkatkan kerjasama tim? Memberi saran atau arahan. Ada yang ditanyakan kalian ini nggak apa-apa. Boleh. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini lagi. Di sini kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerjasama berkelompok diskusi. Oke. Rani sering terlambat masuk kelas dan mengumpulkan tugas mepet tenggat waktu. Pertanyaan, kompetensi personal apa yang kurang? Kurang disiplin dan tidak tanggung jawab. Apa dampak perilaku ini terhadap diri sendiri dan teman sekelas? Ketinggalan kegiatan KBM dan bisa mengurangi Teman sekelas akibat ketidakdisiplinan. Bagaimana cara memperbaikinya? Kita harus lebih mendisiplinkan diri dengan cara mengatur waktu. Ada yang mau ditanya? Kamu gak tanya? Bangun pagi. Ya. Kalau nggak bisa bangun gimana caranya? Harus bangun. Kalau nggak bisa bangun mungkin Doa. tidurnya jangan terlalu malam. Oke, iya. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pelajaran yang tadi itu bukan cuma untuk kerja nanti, tapi buat sekarang juga, terutama yang suka telat itu ya. Terus yang nggak pernah ikut pelajaran, ya? Ya. Sampai di sini nggak pernah ikut pelajaran? Oh, alhamdulillah berarti ikut semua ya. Tadi apa itu kompetensi personal? Kompetensi personal adalah kemampuan seseorang dalam mengatur, mengendalikan, dan membangun diri agar bisa baik dan profesional. Singkatnya gini, kemampuan mengolah diri untuk menjadi pribadi profesional. Boleh ditulis kalau mau. Kemampuan mengelola diri untuk menjadi pribadi profesional. Nah, jenisnya kan tadi sudah dibaca sama kalian, kayak disiplin, tanggung jawab, apalagi percaya diri,
integritas, dan lain-lain. Banyak. Dari situ, apakah sudah ada yang menjalankan? Contohnya? Presentasi percaya diri. Oh, pinter. Terus? Tidak telat sekolah. Berarti kalau sudah sholat subuh tuh gak boleh tidur lagi ya? Apalagi tidur di masjid tuh jangan. Ya, Mas? Oh gitu? Oh. Kompetensi personal itu mempengaruhi kualitas diri dan keberhasilan dalam dunia kerja maupun ya pendidikan, dunia pendidikan. Sudah. Sekarang itunya dikumpulin. Yang tadi. Ayolah. Bagus, semua kelompok sudah menjalankan, memajukan presentasinya ya? Sudah semua kan? Jadi, inti pelajaran hari ini apa? Membahas kompetensi personal. Kompetensi personal itu apa? Kemampuan seseorang dalam mengatur diri dan menjalankan diri sendiri agar bisa bekerja dengan baik. Ya, contohnya? Percaya diri, komunikasi, etika kerja, kerjasama. Kompetensi personal mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Kualitas kerja seseorang. Setiap orang bisa meningkatkan kompetensinya dengan cara gimana? Berlatih. Dan sekarang kalian kebiasaannya telat, nanti masa kalau kerja telat juga? Dipecat nanti. Kalau di sekolah gak ada dipecat. Ya. Baik. Untuk tugasnya buka halaman yang sumatif, penilaian sumatif halaman 29 dikerjakan di pondok ya, di kamar. Terima kasih untuk perhatian dan diskusinya tadi. Kalian sungguh luar biasa. Sudah bisa memahami apa yang saya sampaikan dan sudah paham apa yang dijelaskan juga. Saya juga minta tugas satu lagi, tuliskan contoh perilaku yang memajukan kompetensi personal, ditulis. Tuliskan satu contoh perilaku. Tuliskan perilaku yang menunjukkan kompetensi personal dan bagaimana
kompetensi personal, dan bagaimana kalian akan menerapkannya minggu ini. Contohnya kayak tidak telat, minggu ini jangan telat gitu. 1 hari, 2 hari, nanti kalau sudah terbiasa 1 hari, 2 hari, insya Allah seterusnya itu gak akan telat lagi gitu. Ya, ya Mas, tidak telat. Sebelum saya tutup, coba kalian pikirkan, 1 kompetensi personal apa yang ingin kalian tingkatkan dalam diri kalian? 1 orang? Angkat tangan. 1 orang aja, angkat tangan. Apa? Tanggung jawab. Bagaimana caranya? Tanggung jawab apa? Ya, menyelesaikan hal. Seandainya ngerjakan tugas ya? Caranya? Pinter. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya apabila ada salah kata atau perkataan, perbuatan, hilaf atau tidak, saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.